teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Balik lagi bareng saya Sawal Arianto yang berasal dari kantor UPT Pencarian dan Pertolongan kelas A Tanjung Pinang. Angkatan 10 kelompok 2 di Ngobrol ASN, tempat kita curhat, ngobrol santai tapi tetap mikirin hal-hal penting seputar dunia aparatur sipil negara. Nah, di episode ini saya mau bahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi kadang masih jadi sekedar tempelan dinding di kantor atau slide presentasi. Apa itu? Ya, ASN berakhlak. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan menghadirkan satu narasumber yang berada di samping saya yang akan membantu untuk menjelaskan apa itu ASN berakhlak. Ya, di samping saya ada Bang Dimas Farhan. Bang Dimas Farhan ini adalah salah satu senior di kantor saya. Beliau akan membantu menjelaskan apa itu tentang ASN berakhlak. Bang Dimas, boleh dong cerita sedikit sejak kapan abang jadi ASN dan apa sih yang bikin abang semangat terus bekerja melayani masyarakat? Baik, Mas Awal, saya bergabung jadi ASN ini sejak tahun 2020. Nah, yang bikin saya semangat untuk bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara ini, saya beranggapan bahwa pekerjaan ini adalah ladang amal buat saya pribadi. Karena apalagi kita di ASN Basarnas, itu tugas kita sangat mulia, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya orang-orang yang sedang mengalami musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Masya Allah, keren juga ya bang motivasinya. Dan saya dengar bang, abang juga pernah melakukan operasi penyelamatan kondisi membahayakan manusia. Boleh dong bang ceritain sedikit gimana kronologinya bang? Oh ya. Jadi kemarin itu kita terima informasi dari kom center kantor Sat Tanjung Pinang. Kom center kantor Sat Tanjung Pinang menerima informasi dari laporan masyarakat bahwa ada kondisi membahayakan manusia nih di hutan. Korban itu sudah 24 jam hilang di hutan. Kita terima informasi, lalu kita bersama rekan-rekan senior dan rekan-rekan yang lainnya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk operasi SAT tersebut, dan kami langsung menuju ke LKK. Nah, pada saat itu operasi SAT nggak berlangsung lama tuh. Kita sampai di LKK, briefing, kita lanjutkan pelaksanaan operasi. Selang beberapa jam, sekitar 4 jaman, korban ditemukan. Nah, di situ kita tidak bekerja sendiri. Di situ ada yang terlibat dari potensi SAR. Dan juga berkat teknologi yang kita gunakan, yaitu drone thermal. Karena di Basarnas ini kita sudah memiliki drone thermal, yang mana drone itu bisa mendeteksi suhu tubuh manusia. Nah, itu pengalaman yang operasi SAR kami lakukan kemarin. Wah, luar biasa juga ya bang pengalaman dalam operasi SAR ya bang. Saya mau nanya nih bang, menurut abang gimana sih 7 nilai ASN berakhlak itu, dan yang mana sih yang paling terasa di dalam diri abang? Nah, yang paling terasa nih buat saya itu nilai berorientasi dan adaptif. Nah, kita ini kan harus peka dengan kebutuhan masyarakat dan jangan takut untuk belajar di era perkembangan digital. Kadang kita terlalu nyaman nih dengan cara lama, dan padahal zaman sudah update terus nih, perubahan. Jadi kita jangan takut untuk belajar. Gitu, saya juga setuju itu sih bang. Kadang perubahan itu juga kita harus terima dengan baik karena banyak dampak positif yang harus kita dapat. Tapi saya yakin bang, nggak semua hal berjalan mulus. Boleh dong abang share tantangan paling berat waktu abang menjalankan inovasi itu apa bang? Kalau tantangan itu pasti ada. Misalnya resistensi dari internal. Misalnya nih, ada yang merasa kenapa sih ribet-ribet nih? Kenapa sih ribet-ribet? Padahal ada yang gampang kok. Nah, tapi di situ kita belajar nih, nilai kolaboratif dan loyal. Bagaimana kita untuk mengajak teman-teman, rekan-rekan kerja kita nih untuk melakukan perubahan. Jadi kita tidak terpaku dengan bahasanya nih cara lama. Kita harus inovasi nih, ada cara baru. Gitu mas. Nah ini juga penting sih bagi saya bang dan teman-teman. Perubahan itu juga butuh keberanian dan seringkali dimulai dari satu orang yang mau berinisiatif. Bang Dimas, terakhir nih bang, banyak ASN muda yang mungkin bingung gimana sih caranya tuh menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kerja sehari-hari. Ada tips atau pesan singkat bang? Nah,
Untuk ASN muda, eh, jangan takut untuk memulai dari hal kecil. Misalnya kita datang ke kantor dengan tepat waktu, jangan terlambat, dan memberi pelayanan dengan baik. Dengan kepada masyarakat itu kita harus senyum, sapa. Nah, kemudian nilai-nilai berakhlak itu bukan teori tapi kebiasaan. Jadi kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Lama-kelamaan itu bakal jadi kebiasaan buat diri kita pribadi. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang atas cerita dan inspirasinya. Semoga makin banyak ASN yang semangat, bikin perubahan positif. Amin, Bang. Amin. Oke, Sobat ASN. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa kerja cerdas, hati ikhlas, tetap berakhlak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam Jagat Samagram.